nama lengkap saya Maria Flora Fiunsi Anul dengan NIM 23011912224. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Di sini saya sebagai Ketua Pelaksana Proyek Kepemimpinan dari kelompok 1. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dan melaporkan kegiatan yang kami laksanakan selama ini. Adapun kegiatan proyek yang kami laksanakan yaitu membuat media scrapbook untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan menulis dari peserta didik. Pembuatan media scrapbook ini memanfaatkan barang-barang yang dapat kami jangkau atau yang dapat kami temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti gardus, lem, gunting, kertas buffalo, koran, serta memanfaatkan template dari Canva untuk memperindah dan memberikan kesan yang baik dalam media scrapbook yang kami buat. Kemudian sebelum sampai pada media scrapbook ini, kami melakukan kegiatan observasi. Kegiatan observasi yang kami lakukan yaitu melakukan observasi di Museum Nusa Tenggara Timur dengan berbagai objek yang kami pilih atau yang telah kami tentukan. Kemudian, kegiatan observasi ini juga dilakukan secara kolaborasi. Artinya, pemuda Gereja Petra Balfai bersama kami mahasiswa PPG Prajabatan mengumpulkan data-data yang kami perlukan untuk dituangkan dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Kemudian, setelah memperoleh data, adapun kegiatan yang kami lakukan yaitu mengolah data tersebut secara berkolaborasi, berupa memberi bimbingan untuk kelima pemuda sebagai sasaran dalam proyek ini. Kenapa memberi bimbingan? Karena dari awal pertemuan hingga sampai pada pertemuan terakhir, ada beberapa hal yang kami temukan, seperti belum memahami konsep, belum memahami struktur, kaidah kebahasaan, maupun ciri dari teks laporan hasil observasi. Kami bersama-sama berbaur untuk memberikan perbaikan dan pelatihan terhadap hal-hal yang memang belum mereka pahami. Selain pelatihan pada bagian menulis, kami juga melatih mereka dari segi berbicara, yaitu intonasi dan juga ekspresi atau mimik. Kemudian pada bagian intonasi ini berisi tentang penekanan atau kejelasan ketika mereka memaparkan hasil observasi dan juga ekspresi supaya memberikan kesan bisa dipahami dan diterima dengan baik. Kemudian untuk media scrapbook ini sendiri ada 3 bentuk scrapbook yang kami hasilkan. Yang pertama, scrapbook yang berbahan dasar gardus. Kemudian yang kedua, scrapbook yang berbahan dasar kertas buffalo. Dan yang ketiga, scrapbook dari buku gambar yang memang kami dapatkan dari tokoh terdekat. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan ini dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama, menumbuhkan minat belajar dan meningkatkan kemampuan berbicara dan menulis dari pemuda-pemudi atau peserta didik di Gereja Petra Balfai. Diharapkan melalui kegiatan ini, peserta didik dapat memahami dan memiliki gambaran terkait cara menulis teks laporan hasil observasi dan bagaimana cara menyampaikan dengan benar. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa PPG Prajabatan mendorong peserta didik untuk menemukan rasa percaya diri dan mampu berkreasi melalui pengalaman yang didapatkan selama mengikuti kegiatan latihan bersama kami mahasiswa PPG Prajabatan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu sebetulnya memiliki kemampuan, dan tugas kita sebagai orang dewasa atau pendidik memberikan dukungan dan motivasi untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri seorang anak. Yang kedua, alasan mengapa kami membuat 3 media scrapbook. Yang pertama, untuk melatih kemampuan mahasiswa PPG Prajabatan sebagai calon guru profesional. Kedua, untuk menjawab salah satu tuntutan guru abad ke-21, yaitu menjadi guru yang kreatif. Dengan demikian, kami memiliki keinginan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan membuat media pembelajaran yang unik dan menarik, sehingga peserta didik dengan cepat mudah memahami cara menulis teks laporan hasil observasi baik dari segi konsep, struktur, maupun kaidah kebahasaan, serta mampu menghasilkan karya atau menulis teks laporan hasil observasi. Alasan lainnya,
Jika suatu saat mengajar di daerah 3T, hal ini menjadi contoh bagi kami untuk membuat dan menghasilkan media pembelajaran yang menarik dan mudah dijangkau. Sehingga kami sudah memiliki bekal untuk bekerja sama bersama tim dengan peserta didik dan masyarakat untuk membuat media pembelajaran yang menarik dan juga menghemat biaya. Kegiatan ini sudah berjalan selama 6 minggu. Dalam minggu pertama itu kami membimbing peserta dalam memahami teks laporan hasil observasi. Masuk ke minggu kedua, kami mengajak mereka mengobservasi lingkungan sekitar. Dan pada minggu ketiga, kami mengajak peserta mengobservasi museum daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada minggu keempat, kami mengajak peserta untuk menyusun teks laporan hasil observasi berdasarkan pengamatan mereka. Setelah mereka sudah mengetahui itu, kami mengajar mereka bagaimana cara mereka mempresentasikan di depan. Dan pada minggu ke-6, kami mengajari mereka bagaimana menuangkan hasil laporan hasil observasi itu kepada media pembelajaran yang dinamakan scrapbook. Dan pada minggu berikutnya kami membimbing mereka dalam membuat media scrapbook. Meskipun kegiatan proyek ini sudah dibilang berhasil, namun ada beberapa kendala yang kami alami selama dalam proses perencanaan proyek ini. Yang pertama itu kendalanya waktu, karena keterbatasan waktu kami kurang maksimal dalam membimbing peserta. Yang berikut kurangnya percaya diri. Masih ada peserta yang belum percaya diri dalam menyampaikan hasil observasi mereka di depan umum. Adapun solusinya manajemen waktu. Bagaimana kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kami mendorong dan memotivasi peserta agar mereka lebih percaya diri dalam berbicara. Pohon kelapa atau pohon niur terdapat di bagian tepi pantai. Selain kuat dan tidak tumbang, mulai dari akar batang, daun buah memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Kursi plastik adalah salah satu benda yang digunakan oleh setiap manusia sebagai tempat duduk. Kursi tersebut bermerek Napoli, terbuat dari bahan elastis yang tidak mudah patah dan pecah serta mudah ditumpuk. Motor adalah kendaraan darat dua roda yang digerakkan oleh mesin. Yang kedua, deskripsi bagian motor yaitu spion, tempat duduk motor atau jok, lampu depan, lampu senen, roda, shock, bodi, rem. Soundhorn memiliki fungsi untuk mengalirkan bunyi dari gitar menuju badan gitar yang dihasilkan karena adanya petikan senar gitar. Selain itu berfungsi sebagai pengeras suara yang dihasilkan dari getaran senar gitar. Gading gajah merupakan salah satu artefak yang sering digunakan oleh orang-orang di masa lalu. Gading gajah adalah gigi besar yang menonjol yang jauh melampaui mulut gajah. Di Kabupaten Flores Timur, khususnya masyarakat Lamaholot, menggunakan gading gajah sebagai mahar perkawinan. Crinoid adalah hewan laut yang membentuk kelas Crinoidea, salah satu kelas dari film Echinodermata yang juga termasuk bintang laut, bulu babi, dan mentimun laut. Crinoid yang dalam bentuk dewasa melekat pada dasar laut oleh salah satu tangkai biasa disebut dengan laut, sedangkan bentuk yang tidak bertangkai disebut dengan tongkat kulit. Patung penolak bala dari Kabupaten Beni. Tradisi membuat patung di Nusantara sudah dikenal sejak zaman prasejarah, sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Ketika manusia sadar bahwa ada kehidupan dan kekuatan di luar manusia yang mengusir hidupnya,
Amonit merupakan fosil indeks yang sangat penting dan digunakan untuk menghubungkan suatu lapisan batuan yang mengandung spesies atau jenis tertentu dengan periode waktu geologi tertentu pula. Bentuk cangkang bilik yang unik menjadikan amonit sebagai penentu usia relatif batuan tempat amonit tersebut ditemukan. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Evelyn Asnati Nube Tedorata Sekep dari kelas 12A SMA Kristen Citra Bangsa. Saya merupakan salah satu anggota pemuda Jemaat Kemit Petra Balfai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh kakak-kakak PPG Undana. Yang pertama adalah, apa yang pertama kali Anda pikirkan ketika diajak mengikuti kegiatan ini? Hal yang pertama saya pikirkan adalah bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan kegiatan yang seru, asik, karena membuat kita belajar tentang cara public speaking, membaca, dan menulis. Pertanyaan kedua, apa yang membuat Anda mau mengikuti kegiatan tersebut? Yang membuat saya ingin mengikuti kegiatan ini karena kegiatan ini adalah kegiatan yang seru dan juga asik karena kami diajar oleh kakak-kakak perguruan Undana. Yang ketiga adalah, hal apa yang membuat Anda bertahan dalam kegiatan ini? Hal yang membuat saya bertahan adalah yang pertama pelajaran yang asik atau materi yang seru. Yang kedua adalah kakak-kakak yang memiliki sikap mudah berteman dan juga seru. Yang ketiga adalah karena ada teman-teman sebaya dengan saya yang sama-sama mengikuti kegiatan ini. Hal yang keempat adalah, momen apa yang Anda sukai dan bagaimana kesan Anda? Momen yang saya sukai adalah ketika kami pergi mengobservasi di museum dan di Bukit Cinta. Selanjutnya, apa yang saya pelajari saat mengikuti kegiatan tersebut? Yang saya pelajari adalah public speaking, membaca, serta menulis. Saya juga belajar untuk lebih percaya diri dalam membuat atau melaporkan teks hasil laporan observasi. Dan selanjutnya tentang pesan dan kesan saya secara singkat. Pesan saya ke depannya mungkin semoga lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti kegiatan atau pelatihan ini yang berasal dari Universitas Nusa Cendana untuk melatih kemampuan para siswa-siswi. Yang kedua mengenai kesan saya, selama pelatihan, kami berjalan dengan cukup baik, walaupun terkadang kami datang terlambat, tetapi kakak-kakak PPG selalu memaafkan serta mengampuni apa yang kami perbuat dan pelatihan berjalan dengan seru. Sekian dari apa yang bisa saya jawab, terima kasih. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Miketa Loen. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang pertama kali saya pikirkan ketika diajak mengikuti kegiatan ini? Yang pertama kali saya pikirkan adalah kegiatan ini merupakan kegiatan yang positif dan saya akan mendapat hal-hal baru atau pelajaran-pelajaran baru ketika saya mengikuti kegiatan ini. Yang berikut, apa saja yang membuat saya mengikuti kegiatan ini? Yang membuat saya mengikuti kegiatan ini adalah saya merupakan orang yang malu untuk berbicara depan umum dan saya akan berusaha untuk belajar untuk meningkatkan public speaking saya agar saya bisa berbicara di depan umum. Yang berikut, hal apa saja yang membuat saya bertahan dan momen apa dan bagaimana kesan saya? Hal-hal yang membuat saya bertahan itu sifat saya yang itu merupakan sifat saya yang selalu setia dalam satu perkara. Dan ketika saya sudah mengambil bagian dalam suatu kegiatan, saya akan berusaha untuk melakukannya dengan sepenuh hati dan sampai tuntas. Yang berikut, apa yang saya pelajari dari kegiatan tersebut? Yang saya pelajari dari kegiatan ini adalah meningkatkan public speaking saya, belajar untuk tulis menulis, dan juga pintar dalam membagi waktu. Ketika saya pulang dari sekolah, saya sudah bisa membagi waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang terakhir, pesan dan kesan dari saya. Mungkin kesan saya adalah
kesan saya adalah saya bisa belajar banyak hal, terutama untuk berbicara di depan umum, untuk saya bisa meningkatkan public speaking saya, dan dengan belajar seperti ini saya lebih berani lagi dalam menyampaikan sesuatu di depan umum. Dan yang berikut pesan saya meminta terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah setia dalam mengajar kami. Saya minta terima kasih dan tidak ada yang bisa saya balas. Inilah saya akan memberikan yang terbaik untuk kakak-kakak semua. Saya juga mohon maaf bila ada kesalahan saya, bila ada hal-hal yang membuat kakak tidak senang. Saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Shalom, perkenalkan nama saya Evelyn Kaseket. Saya bersekolah di SMA Kristen Citra Bangsa Mandiri. Sekarang saya duduk di kelas 12A. Saya merupakan salah satu anggota pemuda Jemaat Gemit Petra Balfai. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan teks hasil laporan observasi yang telah dilakukan sebelumnya di Museum Daerah Nusa Tenggara Timur. Objek yang saya pilih adalah amonid. Amonoid atau amonid adalah kelompok hewan molluska laut dalam subkelas Ammonoidea dari kelas Cephalopoda yang telah punah. Hewan tersebut merupakan hewan invertebrata seperti cumi-cumi. Hewan ini merupakan jenis hewan predator. Hewan laut ini juga berkembang biak di era Paleozoikum hingga Mesozoikum, yaitu sekitar 408 hingga 65 juta tahun yang lalu. Amonid merupakan hewan prasejarah yang memiliki cangkang luar seperti spesies Nautilus yang masih hidup sampai dengan saat ini. Amonid berkerabat dekat dengan Nautilus bilik modern. Contohnya seperti sotong, misalnya Actinosepia canadensis, gurita, dan juga cumi-cumi. Generasi awal amonid muncul pada zaman Devon, yaitu sekitar 419 juta tahun yang lalu, dan spesies terakhir hilang pada zaman kepunahan massal, yaitu antara zaman Kapur hingga zaman Paleogen, terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu. Fosil amonid di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur ditemukan pada batuan yang terbentuk pada zaman Perm hingga zaman Jurang, yaitu sekitar 299 hingga 145 juta tahun yang lalu. Serta fosil ini juga banyak ditemukan di wilayah Amanasti, Nusa Tenggara Timur. Fosil cangkang amonid di Museum Daerah Nusa Tenggara Timur berbentuk spiral dengan tekstur yang kasar serta bergerigi. Fosil ini memiliki banyak pola unik yang berbentuk abstrak serta tersebar di seluruh bagian cangkang luar. Fosil ini juga memiliki ukuran sekitar 20 hingga 25 cm. Fosil amonid koleksi museum masih terjaga dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan 3 hal. Yang pertama, kualitas fosil yang masih berdiri kokoh, warna fosil yang masih alami, dan bentuk fosil yang masih awet. Salah satu amonid terkenal di Pulau Timor yaitu Timoritis sp. Amonid merupakan fosil indeks yang sangat penting dan digunakan untuk menghubungkan suatu lapisan untuk menemukan suatu spesies atau genus tertentu dengan periode waktu geologi tertentu pula. Bentuk cangkang bilik yang dimiliki amonid yang unik ini merupakan penentu usia relatif amonid tempat batuan amonid tersebut ditemukan. Proliferasi spesies amonid dari zaman Devon hingga zaman Kapur telah berkontribusi penuh pada melimpahnya sampel di seluruh dunia untuk menunjukkan lokasi laut purba dalam catatan laut biologi. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Elsa Nomreni. Saya bersekolah di SMA Negeri 4 Kupang. Saya kelas 12 IPS 2. Saya adalah anggota pemuda Gemit Jemaat Petra Balfai. Di sini saya melaporkan hasil observasi saya yang saya ambil di Museum Daerah Nusa Tenggara Timur dengan objek yang saya pilih, yaitu krinoid atau lili laut. Krinoid adalah hewan laut yang membentuk kelas Crinoidea, salah satu kelas dari filum Echinodermata
yang juga termasuk bintang laut, bulu babi, dan mentimun laut. Krinoid yang dalam bentuk dewasa melekat pada dasar laut oleh suatu tangkai biasa disebut dengan lili laut, sedangkan bentuk yang tidak bertangkai disebut dengan komatulid. Yang menjadi anggota ordo krinoid terbesar, krinoid ditemukan jauh lebih banyak dan beragam di zaman dahulu daripada spesies yang hidup saat ini. Beberapa lapisan batu gamping tebal yang berasal dari pertengahan hingga akhir masa Paleozoikum hampir seluruhnya mengandung fragmen krinoid. Fragmen fosil krinoid di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur ditemukan pada batu gamping yang berbentuk pada zaman Perm hingga zaman Trias, 299 sampai 201 juta tahun yang lalu. Krinoid adalah sebutan untuk lili laut. Krinoid berukuran sekitar 2-6 cm berdasarkan pengamatan krinoid di Museum Daerah Nusa Tenggara Timur menempel pada berbatuan. Bentuk krinoid seperti tabung kecil yang berlapis-lapis serta memiliki lubang kecil di bagian tengah. Tekstur dari krinoid kelihatan kasar dan bergerigi dan memiliki warna putih kemerahan. Fosil krinoid di Museum Nusa Tenggara Timur ditemukan di Amarasi. Fosil ini ditemukan di Amarasi dalam bentuk berkelompok atau kumpulan. Krinoid atau lili laut berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri dan farmasi. Memiliki senyawa antioksidan. Krinoid adalah salah satu kelompok hewan laut yang memiliki manfaat dalam industri dan harus terus dilestarikan. Demikian hasil observasi yang saya pilih. Sekian, terima kasih.